Saudara-saudara, pada sore ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang merupakan kelengkapan dari beberapa permasalahan tadi yang sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya. Yang pertama adalah bahwa kita saat ini masih tetap mewaspadai adanya penularan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang disebabkan karena masih adanya kasus positif tanpa keluhan yang berada di tengah-tengah kita. Inilah yang kemudian kita kenal dengan terminologi OTG, orang tanpa gangguan. Ini menjadi potensi tinggi terjadinya penularan di tengah masyarakat, karena pada satu sisi orang tersebut tidak mengalami keluhan apapun, dan kemudian di sisi yang lain banyak masyarakat yang masih belum melaksanakan dengan benar ketentuan physical distancing, menjaga jarak. Oleh karena itu dari hari ke hari inilah yang menjadi kekhawatiran kita, bahwa penularan masih terus terjadi, masih terus berjalan. Oleh karena itu kami harapkan ini menjadi perhatian kita bersama. Kita jadikan ini adalah titik pangkal untuk pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19 ini. Tetap tinggal di rumah adalah jawaban yang terbaik. Oleh karena itu kita harapkan tidak melakukan perjalanan kemanapun. Bukan hanya masalah pulang ke kampung, tetapi juga melakukan perjalanan ke keluarga yang lain, ke kota yang lain, atau ke tempat yang lain, itu memiliki risiko yang besar untuk terjadinya penularan. Mari bersama-sama kita pahami bahwa ini adalah kunci keberhasilan kita untuk memutuskan rantai penularannya. Oleh karena itu, kami minta ini menjadi bagian utama kita, di samping membiasakan untuk mencuci tangan dengan baik, dengan menggunakan sabun, dengan air yang mengalir, paling tidak dalam waktu 20 detik, kemudian mulai menghentikan kebiasaan, baik yang disadari maupun tidak disadari, untuk menyentuh wajah, menyentuh hidung, menyentuh mulut, menyentuh mata. Ini adalah rute-rute yang paling klasik untuk infeksi penyakit ini. Yang terakhir, mari kita yakini bahwa tetap tinggal di rumah adalah solusi yang terbaik untuk menghindarkan diri dari sebaran penyakit ini. Saudara-saudara, berikutnya kami sampaikan bahwa pada hari ini tadi telah kita lakukan pendorongan logistik berupa APD dan masker dari Jakarta menuju ke Batam, Tanjung Pinang, Medan, Banda Aceh, kemudian Balikpapan, Tarakan, Gorontalo, Manado, dan ke Palu, kemudian Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin dengan jumlah kisaran antara 5.000 sampai dengan 7.000 lembar APD dan masker dengan kisaran antara 20.000 sampai dengan 150.000. Kegiatan-kegiatan ini adalah bukti bahwa pemerintah berkepentingan dan sangat memperhatikan kebutuhan layanan di daerah yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita, para tenaga kesehatan di semua lini layanan kesehatan. Bukan hanya di rumah sakit umum pemerintah, tetapi juga di rumah sakit swasta, di klinik, di praktek, di puskesmas, yang semuanya memiliki risiko yang sama untuk terpapar penyakit ini. Oleh karena itu, APD menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemerintah,
karena inilah upaya kita untuk bisa memberikan layanan terbaik pada warga negara yang menderita COVID, disertai perlindungan maksimal bagi petugas layanan kesehatannya. Ini yang akan kita laksanakan terus, dan kami berterima kasih bahwa banyak pihak masih terus-menerus memberikan bantuan, baik diserahkan langsung kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah atau melalui gugus tugas di tingkat nasional. Kami menyadari bahwa inilah sebenarnya bentuk toleransi sosial yang menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Kita akan terus melakukan upaya ini dan kami yakin masyarakat akan bersama kita untuk menghadapi permasalahan COVID-19 ini. Kemudian yang terakhir, pada hari ini kami melakukan pendataan dan merekap kembali seluruh data. Kita masih cukup berprihatin pada hari ini masih terjadi penambahan kasus untuk konfirmasi positif sebanyak 106 kasus, sehingga total menjadi 2.092 kasus konfirmasi positif dengan menggunakan pemeriksaan molekuler. Kemudian kita bersyukur bahwa ada 16 saudara kita yang sudah sembuh dengan pemeriksaan negatif dan 2 kali berturut-turut sehingga bisa dipulangkan, sehingga total menjadi 150 orang. Kita bersyukur bahwa mereka yang sudah sembuh ini kondisinya bagus dan tidak perlu dikhawatirkan lagi untuk menularkan penyakit. Bahkan kita yakini yang 150 orang ini telah sembuh dan memiliki imunitas, kekebalan terhadap virus COVID-19. Kita masih berprihatin ada 10 yang meninggal, sehingga totalnya adalah menjadi 191 meninggal. Kami sudah melaksanakan pemeriksaan molekuler dengan PCR pada lebih dari 7.896 orang, dan kemudian kasus yang kita dapatkan ini tersebar di 120 kabupaten kota. Kami melihat bahwa sebaran kasus sekarang muncul akibat pergerakan orang tanpa gejala, kasus positif tanpa keluhan apapun dari kota-kota besar yang kita data memiliki kasus tertinggi sebagai pusat-pusat sebaran ke daerah-daerah di sekitar, ke kota-kota di sekitar. Inilah yang meyakinkan kita bahwa tinggal di rumah adalah jawaban satu-satunya yang paling benar. Tidak melakukan perjalanan kemanapun, apakah ke kampung, apakah ke rumah saudara, ataukah tempat lain, tidak dilakukan, karena inilah upaya kita untuk menghentikan. Saudara-saudara sekalian, harus kita waspadai bahwa ancaman klasik yang muncul pada periode musim pancaroba ini untuk beberapa kota adalah demam berdarah. Oleh karena itu, mari tinggal di rumah, bersihkan sarang nyamuk. Ini adalah jawaban yang paling tepat, bukan hanya untuk mengendalikan COVID, tetapi juga untuk mengantisipasi sebaran penyakit demam berdarah yang secara frekuentif akan muncul pada periode-periode ini. Kami yakin kita semua bisa tinggal di rumah, berantas sarang nyamuk. Pasti kita mampu melakukan itu. Dengan bersatu, dengan semangat saling melindungi, lindungi yang sakit, lindungi yang sehat, lindungi keluarga kita, lindungi lingkungan kita, maka kita menjadi bagian yang kokoh dari lindungi bangsa kita. Kita bisa. Sekali lagi, kita bisa. Terima kasih, selamat sore.